Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul pada forum yang sangat membanggakan ini, dan juga tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Untuk kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada pihak kampus Stid Darul Ulum Kota Baru karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit materi, yang dimana materi yang saya angkat adalah berkaitan dengan learning dan pengimplementasiannya dalam pendidikan Islam. Ya, pembelajaran learning mungkin menjadi hal yang baru bagi sebagian guru. Nah, namun mungkin sebagian juga sudah menganggapnya hal yang tidak asing karena sudah ada yang terlebih dahulu menerapkan metode ini. Namun tidak tutup mata atau tidak dipungkiri bahwa guru-guru yang berada di pelosok-pelosok masih menganggap bahwa e-learning ini adalah hal yang baru bagi mereka. Nah, pada kesempatan kali ini semoga dalam penyampaian yang singkat ini pun bisa sedikit membuka wawasan kita apa yang dimaksud dengan e-learning itu sendiri. Terlebih lagi e-learning dalam pendidikan Islam. Nah, di sini disebutkan bahwa e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Dan teori lain juga menyebutkan bahwa e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan menggunakan media internet, jaringan komputer, maupun komputer standalone. Nah, selanjutnya menurut pendapat para ahli yang lain bahwa e-learning ini sendiri adalah semua yang mencakup pemanfaatan komputer dalam menunjang peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk di dalamnya penggunaan mobile teknologi seperti PDA dan MP3 player atau MP3 players. Nah, syarat pelaksanaan e-learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam khususnya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama sebelum melaksanakan e-learning ini sendiri. Yang pertama, yaitu kegiatan proses pembelajaran pendidikan agama Islam dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa yang namanya e-learning ini pasti selalu dan harus memanfaatkan jaringan untuk proses dan media mengajar dan belajar guru dan siswa dalam penyampaian materi. Nah, selanjutnya adanya lembaga pengelola e-learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi di dalam suatu institusi sekolah maupun perguruan tinggi itu harus ada yang mengelola, ada lembaga yang memang mengurus khusus e-learning ini supaya tidak sistematisnya, agar sistemnya berjalan dengan lancar harus ada yang mengelola dan tahu tahapan-tahapan apa yang harus diterapkan dalam pengelolaan e-learning. Nah, selanjutnya adanya sikap positif dari siswa dan tenaga pendidik terhadap teknologi komputer dan internet dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya adanya sistem evaluasi terhadap sistem dan kemajuan belajar siswa dan mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga penyelenggara tersebut. Nah, proses pelaksanaan pembelajaran learning sendiri dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, di sini ada yang namanya sistem pembelajaran e-learning berbasis model 21. Nah, model 21 ini sendiri adalah sistem pembelajaran e-learning yang berbasis berbasis
atau di bawah lisensi GNU Public License, yang artinya meski memiliki hak cipta, model tetap memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk mengcopy, menggunakan dan memodifikasi program tersebut, sehingga tujuannya untuk mempermudah dan menyesuaikan dengan keadaan masing-masing tempat atau tempat sekolah masing-masing yang ada di daerah-daerah maupun daerah perkotaan, agar bisa menyesuaikan dan mempermudah akses untuk memasuki e-learning itu sendiri. Nah, dan jenis file yang dapat dikirim di e-learning ini adalah berupa Word document, spreadsheet, image, audio, dan juga video clips. Nah, fungsi e-learning. Di sini ada beberapa fungsi e-learning yang penting yang harus kita ketahui dulu sebelum kita membahas ke arah yang lebih lanjut lagi. Kita cukup membahas poin pentingnya saja mengenai fungsi e-learning. Yang pertama adalah sebagai suplemen pembelajaran yang sifatnya pilihan atau opsional. Nah, maksudnya di sini adalah kita bisa memilih apakah kita ingin memakai e-learning sendiri atau tetap dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional atau tatap muka. Nah, makanya disebut dengan sifatnya pilihan atau opsional. Terserah guru masing-masing ingin menerapkan yang mana yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya fungsi selanjutnya itu sebagai pelengkap atau komplement pembelajaran. Artinya e-learning ini sendiri adalah pelengkap untuk menambah materi, untuk melanjutkan materi yang tidak selesai dibahas pada saat misalnya pertemuan tatap muka atau model metode konvensional pada saat di sekolah. Nah, e-learning ini sendiri membantu untuk melengkapi pembelajaran yang tidak terselesaikan selama kurun waktu misalnya 1 semester. Selanjutnya sebagai pengganti atau substitusi pembelajaran. Nah, di sini pun sudah jelas kelihatan yang namanya pengganti artinya menggantikan metode konvensional atau tatap muka dengan e-learning. Karena e-learning ini sendiri pun nantinya kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Namun kita harus tahu dulu fungsi utamanya dari e-learning itu sendiri. Nah, model e-learning di sini disebutkan bahwa ada 4 macam dari model-model e-learning tersebut. Yang pertama, ada yang namanya individualized self-paced learning online. Yang kedua, individualized self-paced learning offline. Yang ketiga, group-based learning synchronously. Yang keempat, group-based learning asynchronously. Nah, ini mungkin tidak akan panjang lebar saya jelaskan karena mengingat pembahasan tentang 4 model ini sangat panjang kalau kita teruskan. Mungkin bisa sambil nanti dibahas sama-sama di lain waktu atau di lain kesempatan. Nah, selanjutnya implementasi e-learning. Nah, di sini mungkin yang bagian yang paling penting. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran e-learning. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran e-learning diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan perangkat jaringan internet. Pokoknya yang namanya e-learning ini pasti membutuhkan yang namanya jaringan, komputer, atau bisa juga dengan smartphone dan lain sebagainya yang menggunakan media penghubungnya yaitu berupa jaringan internet. Nah, selanjutnya setelah pelaksanaan pembelajaran kita laksanakan, ada lagi yang namanya evaluasi pembelajaran e-learning. Nah, evaluasi ini dilakukan bisa pada saat proses pembelajaran maupun akhir pembelajaran. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi yang namanya evaluasi, pasti itu kita untuk mengetahui bagaimana keberhasilan dari pembelajaran e-learning yang sudah kita terapkan tadi. Selanjutnya ada yang namanya hasil proses pembelajaran dengan e-learning. Nah, kalau dari hasil ini pun mungkin kawan-kawan sudah mengerti maksud dari hasil, bahwa hasil yang diharapkan dari dengan menggunakan metode e-learning atau implementasi dari e-learning ini apa? Apa tujuan yang ingin dicapai? Apakah prosesnya sudah berhasil? Apakah hasil yang diharapkan sudah sesuai dengan yang kita inginkan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembelajaran dan evaluasi dari e-learning itu sendiri. Ya, selanjutnya prinsip-prinsip di dalam e-learning.
Nah, yang pertama harus dengan sesuai standar kompetensi. Nah, ini guru-guru pasti paham yang namanya standar kompetensi. Apa yang dimaksud dengan standar kompetensi sepertinya tidak perlu saya jelaskan lagi karena beliau-beliau yang sudah pengalaman mengajar pasti mengenal dan sangat tahu apa ini standar kompetensi. Nah, yang kedua, memperhatikan kompetensi dasar sama seperti standar kompetensi tadi, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena ini sudah ya anggaplah makanan bagi pengajar untuk memahami yang namanya SK dan KD. Nah, selanjutnya mempermudah siswa mempelajari materi, terus membantu dan mempermudah siswa dalam menyelesaikan tugas dengan arahan yang jelas. Materi harus sesuai dengan standar serta disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan perkembangan siswa. Materi disampaikan secara sistematis agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Pada akhir materi pembelajaran dibuat ringkasan. Nah, selanjutnya melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik atau feedback untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Jadi prinsip-prinsip inilah nanti yang akan diterapkan dalam pembelajaran e-learning. Nah, karakteristik e-learning yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik di mana guru dan siswa dan semua siswa atau guru sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif lebih mudah, mau yang jauh yang dekat. Dengan menggunakan e-learning akan mempermudah yang pasti dalam berkomunikasi terlebih dahulu. Ini lebih lebih bisa dan lebih mudah diakses seperti selama ada jaringan internet tentunya. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media dan komputer network. Nah, selanjutnya menggunakan bahan ajar bersifat mandiri seperti self-learning material disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan bila yang bersangkutan memerlukan tentunya. Terus memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil pendidikan belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat di setiap saat di dalam komputer. Selama kita bisa mengakses komputer, yang namanya learning pasti bisa diakses dan ada jaringan tentunya. Nah, kelebihan dan kekurangan e-learning. Yang pertama kita akan membahas masalah kelebihan dari e-learning. Kelebihan yang pertama adalah kegiatan belajar dapat dijadwalkan di sela-sela pekerjaan dan waktu keluarga. Yang kedua, mengurangi waktu dan biaya perjalanan ke sekolah atau kampus. Yang ketiga, bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Selanjutnya, baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Selanjutnya adalah memberikan ruang interaksi yang lebih luas antara pelajar dan pendidik dibandingkan dengan kelas tatap muka atau kelas konvensional. Selanjutnya, secara tidak langsung, metode pembelajaran ini mendorong siswa untuk memanfaatkan teknologi sehingga tidak hanya mendapatkan ilmu, juga supaya tidak gaptek atau bahasa kitanya itu gagap teknologi. Artinya banyak kelebihan-kelebihan yang kita bisa dapat dari mengetahui atau menggunakan e-learning ini sendiri. Selanjutnya adalah kekurangan dari e-learning. Yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa sendiri karena mereka virtual kan, permainan e-learning ini virtual jadi tidak langsung tatap muka. Yang kedua, berubahnya peran guru dari yang semulanya menguasai teknik konvensional atau tatap muka, kini juga dituntut mengetahui pembelajaran yang berbasis teknologi. Artinya guru pun di sini dituntut untuk tidak gagap teknologi pada saat menggunakan e-learning. Nah, terus selanjutnya siswa tidak mempunyai motivasi yang tinggi, cenderung gagal. Artinya mahasiswa atau siswa yang agak malas dalam mengikuti pelajaran ini cenderung tidak berhasil karena e-learning ini sendiri harus memang benar-benar dipelajari dan dipahami secara baik dan benar supaya tidak mengalami kegagalan. Terus tanpa jadwal dan terstruktur dari kelas tradisional, pembelajaran anak dengan aktivitas belajar dan deadline. Artinya e-learning ini mereka menerapkan sistem waktu yang dengan deadline sekian hari, sekian menit, sekian jam itu sudah ditetapkan terlebih dahulu di dalam
e-learning. Jadi yang terbiasa santai, terbiasa melambat-lambatkan mengerjakan tugas itu akan bermasalah. Oke. Eh, Selanjutnya di sini mungkin bisa dilihat saja apa saja kekurangannya, dan yang terakhir adalah sulitnya memantau perkembangan siswa secara keseluruhan. Itu pasti karena dalam e-learning kita tidak bisa melihat satu persatu wajah-wajah siswa kita. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa e-learning atau electronic learning disebut sebagai pendidikan jarak jauh karena guru dan siswa berada pada tempat yang berbeda. Nah, dan e-learning sendiri di sini membawa angin segar bagi dunia pendidikan dan banyak manfaat yang didapat dari e-learning tersebut. Di antara manfaat e-learning adalah fleksibilitas waktu dan tempat serta menghemat biaya pengeluaran kita sebagai pengajar dan peserta didik juga tentunya. Nah, dan keterbatasannya diantaranya adalah masih perlunya penyesuaian dengan budaya belajar di masyarakat kita yang terbiasa belajar dengan konvensional atau tatap muka. Nah, mungkin sampai di situ dulu penjelasan atau pemaparan singkat yang saya berikan. Semoga dengan pemaparan tersebut bisa sedikit menambah wawasan kita akan pentingnya belajar teknologi khususnya e-learning, dan insya Allah e-learning ini pun akan sangat bermanfaat bagi pendidikan Islam untuk selalu berkembang ke depannya menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Nah, semoga sama-sama kita bisa berkembang, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini. Kalau misalkan ada salah kata atau salah penjelasan yang tadi saya berikan, saya mohon maaf, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.